Saya sempat mikir, apa ya yang kemudian membuat kereta cepat ini perlu diaplikasikan, perlu dibuat. Pertanyaannya adalah, signifikankah perbedaan 2 jam ini sehingga perlu tetap diperjuangkan bahwa kereta cepat ini perlu dihadirkan? Artinya apa? Artinya ada risiko dong yang terjadi. Ya, walaupun saya sangat meyakini bahwa resiko ini sudah dipertimbangkan sebelumnya, semoga seperti itu, sehingga diputuskan WUS tetap berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, Syamsul Hatta di sini. WUS is slow, slow is WUS. Ya, sesuai judul di thumbnail video ini ya. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang mengatakan, Mas Syamsul itu salah tulisannya, WUS itu bukan gitu tulisannya. No. Itu kalau WUS kereta cepat. Tapi kita tidak sedang membahas kereta cepat ya. Kita sedang membahas sesuatu yang cepat ya, yang cepat. Di mana kita biasa mengatakan dengan WUS gitu. Nah, tapi teman-teman, ngomong-ngomong tentang kereta cepat nih ya, mumpung tadi sudah terucap kereta cepat ya. Ngomong-ngomong tentang kereta cepat, saya ini pengguna aktif kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Dimana konteksnya itu untuk urusan bisnis. Kalau untuk urusan keluarga, jalan-jalan ke Bandung kayaknya mikir-mikir ya. Saya dengan keluarga dengan harga dan kemudian untuk bersantai saja kayaknya bawa mobil sendiri lebih menguntungkan. Oke, teman-teman sekalian, tapi kemudian saya mikir, ya ini bukan konteksnya karena ingin mengupas politik di channel ini, bukan, ini bukan ngomongin politik. Tapi ini berbicara tentang critical thinking. Bagaimana kemudian saya berpikir, apa sih yang, penasaran aja ini ya, apa sih yang membuat diputuskannya kita perlu membuat kereta cepat Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya meyakini sudah ada pertimbangan-pertimbangan matang dari pemimpin-pemimpin negara kita ketika memutuskan ini. Tapi ini konteksnya perspektif saya ya. Sekali lagi ini konteksnya perspektif saya, sudut pandang saya. Saya sempat mikir, apa ya yang kemudian membuat kereta cepat ini perlu diaplikasikan, perlu dibuat. Sedangkan ada moda transportasi lain, ada jalan tol yang sudah dibangun di mana kita bisa bawa mobil sendiri, kurang lebih 3 jam perjalanan. Ada travel, kurang lebih sama 3 jam perjalanan. Ya kalau pakai travel yang nggak pakai rem, mungkin 2,5 jam atau 2 jam ya. Atau ada juga kereta Parahyangan dari KAI, waktunya kurang lebih sama lah, 3 jaman. Nah, ada 3 transportasi. Kalau pakai kereta cepat, waktunya dipangkas kurang lebih 2 jam, kurang lebih. Karena 30 menit dari Halim ke Padalarang, kalau kita sampai Padalarang. Kemudian kalau kita lanjut dengan feeder, maka kurang lebih 20 menit. Ya, anggaplah 1 jam lah, anggaplah 1 jam. Artinya 1 jam perjalanan berbanding 3 jam perjalanan. Ada selisih 2 jam. Nah, pertanyaannya adalah, signifikankah perbedaan 2 jam ini sehingga perlu tetap diperjuangkan bahwa kereta cepat ini perlu dihadirkan? Ini pemikiran saya aja, pemikiran liar aja, sebagai bagian dari critical thinking ketika coba melihat fenomena di kereta cepat. Kenapa saya angkat ini, teman-teman sekalian? Karena kalau kita lihat gitu ya, kan beberapa kalau kita lihat isu atau mungkin beberapa pemberitaan, bukan isu lah ya, pemberitaan yang kita dengarkan di berita-berita, di channel-channel berita, baik media-media nasional maupun media sosial, bahwasannya WUS ini konon katanya merugi. Artinya jumlah penumpang yang diharapkan tidak sesuai. Ya, jumlah penumpang yang real tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga dikatakan WUS secara keuntungan belum untung atau merugi. Nah, teman-teman sekalian, artinya apa? Artinya ada risiko dong yang terjadi. Ya, walaupun saya sangat meyakini bahwa risiko ini sudah dipertimbangkan sebelumnya, semoga seperti itu, sehingga diputuskan WUS tetap berjalan. Tapi intinya ada risiko yang terjadi.
yang sebenarnya bisa dipetakan di awal, ya kemungkinan-kemungkinannya, ya atau ketika orang ingin menggunakan kereta cepat, apakah ini diaplikasikan atau tidak perlu diaplikasikan kereta cepat ini di Jakarta Bandung. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks leadership, sekali lagi karena ini adalah channel pembelajaran, maka kita ambil pembelajarannya ya. Karena kita kan punya slogan ya, di setiap peristiwa pasti ada pembelajaran. Maka mari kita ambil pembelajarannya. Dalam konteks leadership, teman-teman sekalian, kita kenal yang namanya problem solving. Di mana dalam problem solving, seorang leader itu perlu paham terlebih dahulu, dia perlu kenal, kemudian paham apa masalah sebenarnya. Ya, apa masalah sebenarnya? Adakah solusi yang sebenarnya sudah berjalan dan itu cuman belum optimal aja, kemudian bisa kita optimalkan untuk menjadi solusi dari masalah ini? Atau memang perlu dihadirkan solusi yang baru? Nah, dalam problem solving, leader perlu mengenali ini dulu tentunya. Saya yakin teman-teman juga setuju kan? Ya, jadi leader perlu tahu dulu masalahnya ini. Oh, ternyata dia cari, dia gali, ya. Baru ketemu, oh ternyata akar masalahnya ini. Akar masalah ini dari apa yang sudah berjalan sebelumnya memang nggak bisa mensolusikan. Pun dioptimalkan nggak bisa. Maka kita perlu menghadirkan solusi yang baru. Nah, dalam konteks kereta cepat bisa jadi pertimbangannya kita perlu menghadirkan solusi baru, yaitu kereta cepat. Untuk memangkas 2 jam perbedaannya. Ini contoh ya, contoh teman-teman sekalian. Sekali lagi ini perspektif saya. Nah, kemudian kita juga perlu melihat kan, leader perlu melihat ketika ada solusi baru, apa solusinya, apa konsekuensinya. Karena pasti akan ada konsekuensi yang mengikuti setiap keputusan. Nah, baru kemudian dilihat pilihan-pilihan solusi, pilihan-pilihan solusi itu pasti ada konsekuensinya, mana konsekuensi yang acceptable, yang bisa kita terima, yang bisa kemudian kita aplikasikan. Nah, sehingga teman-teman sekalian, sekali lagi, ini bukan hanya ngomongin kereta cepat, di berbagai situasi, dalam konteks leadership, di organisasi kah itu, baik organisasi kecil, dalam keluarga, di organisasi mungkin di UMKM, atau mungkin perusahaan-perusahaan, bahkan negara sekalipun. Nah, dalam organisasi, seorang leader tentu ketika kita menghadapi sebuah masalah, dia perlu kenali dulu masalahnya apa. Oke, nah teman-teman sekalian, ketika kita melihat masalahnya apa, kita kenali masalahnya apa, ketemu masalahnya, kemudian kita cari solusinya. Solusi pun tidak lantas asal ambil solusi. Ya, apa masalah sebenarnya, apa dampaknya, apa pilihan-pilihan solusinya, apakah benar ya solusi itu bisa menyelesaikan permasalahan ini hingga tuntas, atau nanti di belakangan hari akan muncul masalah baru. Nah, ini kan perlu dianalisa terlebih dahulu. Nah, tapi lama. Lama kalau mikir begitu. Kalau kita mikir, wah analisanya panjang, kita lihat pertimbangan ini, itu, wah lama. Kelamaan justru. Nah, teman-teman sekalian, menariknya Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow, itu menyampaikan bahwa ternyata benar dalam diri manusia itu ada 2 sistem berpikir. Ada yang satu namanya berpikir cepat atau fast thinking. Yang kedua ada berpikir lambat atau slow thinking. Dua-duanya punya plus minus teman-teman sekalian. Dan kalau kita terapkan dalam problem solving, dua-duanya juga punya plus minus yang sama dalam konteks problem solving. Di mana fast thinking atau berpikir cepat, hasilnya sudah pasti cepat. Ya. Pada saat dia dibutuhkan, ya, hasilnya bisa kita berikan secara cepat, instan. Nah, kalau yang slow thinking, ya hasilnya pasti lama karena dia melalui proses yang cukup panjang. Nah, teman-teman sekalian, dalam materi-materi problem solving yang sering saya bawakan di perusahaan-perusahaan, di organisasi, bersama seluruh peserta yang hadir, saya biasa menyampaikan bahwa benar, ada caranya, ada strateginya untuk kita mengambil keputusan-keputusan cepat. Dan bahwa keputusan cepat itu adalah keputusan yang diambil untuk kondisi-kondisi yang sifatnya darurat, urgent, perlu segera. Kita menggunakan proses berpikir cepat untuk mengambil keputusan secara cepat. Tapi, ada tapinya teman-teman sekalian. Apa tapinya? Syarat dan ketentuannya berlaku. Ya, syarat dan ketentuannya berlaku. Ada caranya, ada strateginya.
Ya, ada caranya, ada strateginya. Kenapa? Karena keputusan cepat biasanya tidak diikuti dengan pertimbangan yang matang. Biasanya dia hanya mengambil sampling. Ya, dia hanya mengambil sampel-sampel dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, tidak melalui analisa mendalam. Kenapa? Karena butuh cepat. Ya, maka karena sifatnya darurat, butuh keputusan cepat, pun ketika kita belajar bagaimana pengambilan keputusan cepatnya, ada caranya, ada strateginya. Kita perlu mengambil sampling-sampling kecil untuk kemudian kita putuskan keputusan apa yang bisa kita putuskan langsung di saat itu. Nah, tapi ada proses lanjutannya. Ketika situasi daruratnya sudah terlewati, ada proses lanjutannya. Tidak putus sampai di situ. Nah, untuk keputusan-keputusan yang tidak darurat, yang tidak urgent, maka kita menggunakan slow thinking atau proses untuk pengambilan keputusannya melalui pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran, analisa-analisa yang lebih matang. Supaya apa? Supaya keputusan yang diambil betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan ini jangka panjang. Tidak kemudian nanti sebentar ada masalah baru lagi, yang kemudian kita akan berpikir keras lagi. Atau bahkan, semoga tidak terjadi ya, bahkan kita memberhentikan atau kita menyetop apa yang sudah berjalan kita solusikan sebelumnya, dengan solusi cepat sebelumnya. Nah, sehingga apa? Kan buang-buang sumber daya. Kita sudah putuskan, berjalan, sumber dayanya terpakai, kemudian ternyata ada masalah baru dari keputusan itu, kita stop, kita tinggalkan. Sayang kan? Saya ambil contoh, mudah-mudahan tidak terjadi sekali lagi. Ini sekali lagi perspektif saya. Saya ambil contoh aja kereta cepat. Bukan di Indonesia lah, anggaplah bukan Indonesia, di negara antah berantah. Ya, diambil keputusan kereta cepat, jalan, ternyata ada permasalahan di kemudian hari, ya. Dan permasalahan itu cukup berat. Akhirnya diputuskan di antah berantah ya, bukan di Indonesia sekali lagi. Diputuskan, ya udah kalau gitu ini tidak jadi kita jalankan, kita batalkan. Stop operasinya. Sayang. Sudah keluar cukup besar sumber dayanya, tapi karena kalau diteruskan akan lebih merusak mungkin, maka di stop. Tapi kan sayang sumber dayanya. Ini yang terjadi. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau di buku Thinking Fast and Slow, ada istilahnya, kalau tadi kan judul kita apa? Wus is slow, ya slow is wus. Ya. Maka kalau di buku itu, ya fast is slow, slow is fast. Maksudnya apa? Kadang-kadang saat kita mengambil keputusan yang cepat, ya wus, ya keputusan cepat, bisa jadi ketika eksekusinya dia akan melambat. Kenapa? Karena kita tidak mempertimbangkan ada risiko-risiko lain. Tapi ada kalanya ketika keputusan itu kita ambil secara lambat, secara slow, ya, maka ketika sudah matang, dia bisa dieksekusi dengan cepat dan bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kenapa? Karena matang. Semua kemungkinan-kemungkinan dari kemungkinan yang baik, kemungkinan yang buruk, bahkan terburuk sudah kita pertimbangkan, dan kemudian apa solusi-solusinya kalau terjadi beberapa kemungkinan terburuknya. Itu sudah kita pertimbangkan. Maka ketika berjalannya, dia bisa diantisipasi di awal sehingga kita sudah siap ketika pun ada konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti. Lebih cepat hasilnya, tapi proses awalnya bisa jadi lebih lambat. Well, teman-teman, itu kalau kita ambil pelajarannya dalam konteks kepemimpinan, khususnya kalau kita berbicara tentang problem solving. Sehingga wus bisa jadi slow, slow bisa jadi wus. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kita berharap semoga apa yang kita pelajari ini, kita ambil pelajarannya ini, mudah-mudahan juga bisa memperbaiki situasi yang terjadi di kereta cepat Indonesia, ya. Kabarnya merugi, dan saya yakin dan percaya pemimpin kita pinter-pinter, jago-jago, pastinya mereka punya solusi terhadap itu, dan pastinya akan ada solusi terbaik yang tidak memunculkan masalah-masalah yang sulit di kemudian hari. Dan untuk teman-teman sekalian, mungkin para leader di organisasi, atau kemudian mungkin teman-teman punya usaha, mudah-mudahan pembelajaran ini juga bisa diambil menjadi salah satu persiapan teman-teman untuk menjalankan tim untuk mencapai tujuan terbaik yang diharapkan. Teman-teman sekalian, jika bermanfaat, silakan klik like, komen kalau memang butuh di komen, ya.
share sebanyak-banyaknya, dan subscribe supaya channel ini juga bisa memperluas manfaatnya. Terima kasih banyak. Saya Samsul Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.